Arina Widyastuti berdiri tegap di lapangan latihan, matanya tajam mengamati rekan-rekannya yang tengah menyelesaikan sesi terakhir latihan tempur. Sebagai satu-satunya wanita di unitnya, ia telah membuktikan berkali-kali bahwa dirinya setara dengan prajurit pria, bahkan dalam situasi paling ekstrim. Sejak kecil, ia bercita-cita menjadi seorang tentara, dan kini, sebagai bagian dari pasukan elit Kopassus, ia menjalani kehidupan penuh disiplin, kerja keras, dan kehormatan. Setelah latihan berakhir, Arina menghela napas lega. Hari itu cukup melelahkan, tapi ia menikmati setiap tantangan yang diberikan. Dengan tubuh masih berkeringat, ia berjalan menuju tempat parkir di luar kompleks latihan untuk mengambil motornya. Motor itu bukan sekadar kendaraan baginya, tetapi simbol kemandiriannya. Sejak ia membelinya dengan hasil jerih payahnya sendiri, motor itu selalu menemani setiap perjalanan, baik saat bertugas maupun sekadar pulang ke rumah. Namun, saat tiba di tempat parkir minimarket tempat ia meninggalkan motornya pagi tadi, dadanya langsung terasa sesak. Tempat di mana motornya seharusnya terparkir kini kosong. Sekelilingnya tampak biasa saja, orang-orang berlalu lalang tanpa menyadari bahwa satu kendaraan telah hilang. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena panik, tetapi karena kemarahan yang mulai membakar dirinya. Ia segera bertanya kepada petugas parkir yang berdiri tak jauh dari sana. Namun, jawaban yang ia dapat hanya sebuah anggukan malas dan gumaman, "Gak tahu, Mbak. Banyak motor di sini, siapa yang bisa hafal semuanya?" Arina mengepalkan tangan, berusaha menahan emosi. Sebagai seorang prajurit, ia telah dilatih untuk tetap tenang dalam situasi sulit. Namun, menghadapi kelalaian dan ketidakpedulian seperti ini tetap saja memicu amarahnya. Tanpa membuang waktu, ia menghubungi rekannya di kepolisian untuk meminta saran. Mereka menyarankan agar ia segera melapor ke kantor polisi terdekat. Arina setuju dan segera menuju kantor polisi dengan langkah cepat. Setiap detik terasa berharga, karena ia tahu semakin lama waktu berlalu, semakin kecil kemungkinan motornya ditemukan. Saat memasuki kantor polisi, ia berharap akan mendapat pelayanan yang cepat dan profesional. Namun, yang menyambutnya justru suasana santai dan acuh tak acuh. Seorang petugas sedang mengobrol dengan rekannya sambil tertawa, sementara seorang lainnya asyik bermain ponsel. Arina menarik napas panjang, mencoba menekan rasa tidak sabarnya. Setelah menunggu beberapa menit, seorang polisi berpangkat Ibtu akhirnya menghampirinya dengan ekspresi malas. "Ada perlu apa, Mbak?" tanya polisi itu tanpa melihatnya langsung. "Motor saya hilang. Saya ingin melaporkannya," jawab Arina tegas. Polisi itu akhirnya menatapnya, memperhatikan postur tegap dan sorot mata tajamnya. Namun, alih-alih langsung membantu, pria itu hanya mengangguk santai. "Oke, bisa diurus. Tapi, kalau mau cepat, ya, ada biayanya." Arina terdiam sejenak, bukan karena tidak mengerti maksudnya, tetapi karena rasa marah yang kini mendidih dalam dadanya. Sebagai seorang prajurit yang telah bersumpah untuk menegakkan kehormatan dan keadilan, ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa seseorang yang seharusnya menegakkan hukum justru menyalahgunakan wewenangnya. Tanpa sadar, tangannya mengepal kuat. Ini bukan sekadar kehilangan motor. Ini adalah pertarungan untuk keadilan yang tidak bisa ia abaikan. Arina menatap tajam polisi di hadapannya. Kata-kata pria itu masih terngiang di telinganya. Kalau mau cepat, ya, ada biayanya. Jelas sekali maksudnya. Bukan pertama kali ia mendengar praktik semacam ini terjadi, tapi mengalaminya langsung membuat darahnya mendidih. Ia menarik napas dalam, menahan dorongan untuk langsung meledak. Sebagai prajurit Kopassus, ia telah dilatih untuk tetap tenang dalam situasi apapun, tetapi menghadapi korupsi di depan matanya tetaplah hal yang sulit diterima. "Maaf, Pak, maksudnya biaya apa?" tanya Arina, suaranya tetap tenang, meski tatapannya tajam. Polisi itu, namanya Ibtu Sugondo, sesuai dengan papan nama di seragamnya, tertawa kecil. "Ya, Mbak tahu sendiri, kalau nggak ada pelicin, kasus kayak gini bisa lama prosesnya. Kami juga butuh bensin buat gerak cepat cari informasi di lapangan," katanya dengan nada santai, seolah itu hal biasa. Arina mengepalkan tangannya di bawah meja. Di kepalanya, berbagai opsi mulai muncul. Ia bisa saja menggunakan pangkatnya dan menekan polisi ini, tapi ia ingin melihat seberapa jauh pria ini berani melangkah. Dengan gerakan tenang, ia merogoh saku jaketnya dan mengaktifkan perekam suara di ponselnya secara diam-diam. Ia tahu betul, tanpa bukti konkret,
melawan praktik seperti ini akan sulit. Berapa? Tanyanya datar, berpura-pura mempertimbangkan. Ibtu Sugondo menyeringai. Ya, nggak mahal kok, Mbak. Cukup 1 juta aja, nanti saya pastikan anggota di lapangan langsung gerak. Bisa transfer atau cash, terserah. Arina menatapnya lama. 1 juta, untuk apa? Padahal ini tugas mereka. Jika iya, seorang prajurit Kopassus, diperlakukan seperti ini, bagaimana dengan masyarakat biasa yang tidak punya kuasa untuk melawan? Kemarahan dalam dirinya semakin menguat, tetapi ia tetap harus bermain cerdas. Dengan senyum tipis, ia mengangguk. Baik, Pak, saya pikir-pikir dulu, katanya, lalu berdiri. Tanpa menunggu respons, ia berbalik dan melangkah keluar dari kantor polisi. Ia telah mendapatkan apa yang ia butuhkan, rekaman suara sebagai bukti. Kini, rencananya mulai terbentuk. Ini bukan lagi soal motornya yang hilang. Ini soal menegakkan keadilan yang selama ini dinodai oleh orang-orang seperti Ibtu Sugondo. Keluar dari kantor polisi, Arina merasakan detak jantungnya masih berdegup kencang. Bukan karena takut, tapi karena kemarahan yang ia tahan sejak tadi. Udara sore yang mulai sejuk tidak cukup untuk meredam gejolak di dadanya. Tangannya masih mengepal, mengingat betapa santainya Ibtu Sugondo meminta uang untuk sesuatu yang seharusnya menjadi tugasnya. Ia tidak bisa membiarkan hal ini begitu saja. Ia berjalan menuju sebuah warung kopi di seberang jalan dan duduk di sudut ruangan. Dengan gerakan cepat, ia mengambil ponselnya dan mengecek rekaman yang baru saja ia buat. Suara Sugondo terdengar jelas, lengkap dengan nada santainya saat meminta uang pungli. Arina menyeringai tipis. Ini bukti yang cukup kuat. Sekarang, ia harus menentukan langkah berikutnya. Opsi pertama adalah langsung melaporkan Sugondo ke Divisi Propam Polri. Namun, ia tahu bahwa sistem birokrasi seringkali berbelit, dan ada kemungkinan kasus ini bisa tenggelam tanpa perhatian publik. Opsi kedua adalah menghubungi kenalannya di media. Dengan sorotan yang cukup besar, kepolisian tidak akan punya pilihan selain bertindak. Namun, langkah ini juga berisiko, ia harus berhati-hati agar tidak mencoreng nama institusi secara keseluruhan. Sambil menyeruput kopi hitam yang baru saja datang, Arina berpikir keras. Ia teringat latihannya di Kopassus, bagaimana mereka diajarkan untuk selalu mencari solusi terbaik dalam situasi sulit. Ini bukan hanya soal dirinya lagi. Jika ia bisa menjatuhkan satu polisi korup, mungkin ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari rekannya di kepolisian militer, Sersan Mayor Dika. Gimana, udah dapat info soal motornya? Arina menghela napas sebelum mengetik balasan, bukan cuma info, gue dapat sesuatu yang lebih besar. Kita harus ketemu. Setelah mengirim pesan itu, ia kembali menatap ponselnya. Ada satu kontak lain yang bisa membantunya, seorang jurnalis investigasi bernama Fajar yang sudah beberapa kali mengungkap kasus korupsi di berbagai instansi. Jika ia bisa melibatkan Fajar, kasus ini akan sulit ditutupi. Namun, sebelum mengambil langkah besar itu, ia harus memastikan semua berjalan sesuai rencana. Arina menyandarkan punggungnya dan menutup mata sejenak. Kemarahan masih ada, tapi sekarang ia memiliki arah yang jelas. Sugondo mungkin mengira dirinya hanya wanita biasa yang bisa ditekan dengan sistem korup yang sudah ada sejak lama. Tapi ia salah. Arina bukan orang yang bisa dipermainkan. Saat langit mulai berubah jingga, ia membuka matanya kembali. Sekarang, waktunya bertindak. Arina mengendarai motor pinjaman dari rekannya, Sersan Mayor Dika, menuju sebuah kedai kopi kecil yang tersembunyi di sudut kota. Tempat itu dikenal sebagai lokasi pertemuan bagi mereka yang ingin berbicara serius tanpa terlalu banyak perhatian. Begitu masuk, ia melihat Fajar, jurnalis investigasi yang sudah ia hubungi sebelumnya, duduk di pojok ruangan dengan laptop terbuka dan secangkir kopi di sampingnya. Langsung ke intinya saja, kata Arina begitu ia duduk di hadapan Fajar. Tanpa basa-basi, ia mengambil ponselnya dan memutar rekaman suara Ibtu Sugondo yang meminta pungli. Mata Fajar menyipit, mendengarkan dengan seksama setiap kata yang keluar dari rekaman itu. Setelah rekaman berhenti, ia menghela napas panjang. Ini bukti kuat, gumam Fajar sambil mengetukkan jarinya di meja. Tapi kalau kita langsung rilis, mereka pasti bakal coba menutupinya. Polisi yang korup biasanya punya jaringan yang cukup kuat. Kita harus punya strategi supaya kasus ini nggak bisa disapu di bawah karpet.
Arina mengangguk. Ia sudah memikirkan kemungkinan itu. Aku juga butuh info lain, katanya. Aku curiga ada jaringan pencurian kendaraan di balik ini. Sepertinya motor-motor yang hilang sengaja diamankan, sampai pemiliknya mau bayar. Bisa cari tahu lebih dalam. Fajar tersenyum kecil. Kebetulan, aku punya sumber yang bisa bantu. Ada beberapa laporan tentang kendaraan yang muncul kembali, setelah pemiliknya bayar sejumlah uang ke pihak tertentu. Bisa jadi ini bagian dari modus mereka. Arina mengetupkan jarinya di meja, berpikir cepat. Jika memang ada jaringan pencurian di balik ini, maka kasus Sugondo bukan hanya sekadar pungli kecil. Ini bisa jadi lebih besar dari yang ia kira. Ia harus bermain lebih cerdas dan memastikan bahwa saat ia bergerak, semua bukti sudah siap. Baik, kita bagi tugas, kata Arina akhirnya. Kamu cari tahu lebih dalam soal jaringan ini. Aku akan pastikan Propam menerima laporan dengan bukti yang solid. Kalau mereka coba menutupi, kita punya media sebagai tekanan. Fajar mengangguk mantap. Beri aku waktu beberapa hari. Aku akan cari info sebanyak mungkin. Arina berdiri, siap untuk melanjutkan langkah berikutnya. Ia tahu ini belum selesai. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur. Malam itu, Arina duduk di kamar kosnya, menatap layar laptop yang menampilkan beberapa dokumen dan catatan investigasi dari Fajar. Dari informasi yang dikumpulkan, pola kejahatan ini semakin jelas. Motor-motor yang hilang tidak sekadar dicuri, melainkan diamankan oleh jaringan tertentu. Pemilik yang melapor ke polisi seringkali diarahkan untuk membayar sejumlah uang agar kendaraan mereka ditemukan kembali. Ini bukan hanya pungli biasa, melainkan bisnis ilegal yang melibatkan lebih dari satu orang di kepolisian. Arina menghela napas panjang. Jika dibiarkan, lebih banyak orang akan menjadi korban. Ia harus memastikan kasus ini terbongkar habis-habisan. Namun, menyerang secara frontal bisa berisiko. Jika jaringan ini benar-benar kuat, mereka mungkin akan mencoba menekan atau menghilangkan bukti sebelum kasus ini mencuat ke publik. Karena itu, ia harus bermain lebih cerdas. Ia segera menghubungi Sersan Mayor Dika. Bro, aku butuh dukungan. Bukan secara resmi, tapi ada kemungkinan kasus ini lebih besar dari yang kita kira, katanya langsung begitu telepon tersambung. Dika terdiam beberapa saat sebelum menjawab, aku bisa bantu, tapi kita harus main bersih. Kalau ini benar ada jaringan di kepolisian, kita harus punya bukti yang cukup kuat sebelum bertindak. Aku tahu, makanya, aku butuh akses ke Propam yang bisa dipercaya. Aku mau pastikan Sugondo nggak bisa lolos, dan kalau bisa, kita tarik benang merah ke jaringan yang lebih besar, kata Arina mantap. Dika menghela napas. Aku punya kenalan di Propam yang masih idealis. Aku bisa atur pertemuan, tapi, kita harus hati-hati. Kalau bocor, mereka bisa menghilangkan bukti sebelum kita bergerak. Bagus, atur pertemuannya besok, kata Arina. Sementara itu, aku akan pastikan Fajar siap dengan data yang cukup kalau kita butuh tekanan publik. Aku nggak mau ini berakhir dengan sekadar pemindahan tugas untuk mereka yang bersalah. Dika tertawa kecil. Kamu benar-benar nggak berubah ya, Rin. Masih sama seperti dulu, kalau sudah marah, nggak ada yang bisa menghentikanmu. Arina tersenyum tipis. Bukan soal marah, Dik. Ini soal keadilan, dan aku nggak akan diam. Keesokan paginya, Arina bangun lebih awal dari biasanya. Ia segera mengecek ponselnya dan melihat pesan dari Fajar. Aku punya sesuatu yang besar. Aku akan unggah laporan investigasi ini ke media online malam ini. Pastikan kamu siap. Arina tersenyum tipis. Ini artinya perang sudah dimulai. Sebelum melangkah lebih jauh, ia menemui Sersan Mayor Dika di sebuah tempat aman untuk bertemu dengan kontaknya di Propam. Seorang perwira berpangkat AKP bernama Heru duduk di depan mereka, mendengarkan dengan serius saat Arina memutar rekaman Ibtu Sugondo yang meminta pungli. Wajah Heru mengeras, dan tatapannya penuh amarah. Ini bukan hanya pelanggaran kode etik, ini kriminal. Jika benar ada jaringan lebih besar, kita harus bergerak cepat sebelum mereka menutupi jejak. Arina mengangguk. Itulah kenapa aku datang ke sini. Aku ingin memastikan kasus ini tidak lenyap begitu saja. Jika Propam serius, aku akan memberikan semua bukti yang kami miliki. Heru terdiam sejenak, lalu menghela napas. Kami akan mulai penyelidikan internal. Tapi jika kasus ini sudah bocor ke media, tekanan publik akan mempercepat prosesnya. Di tempat lain, Fajar telah bersiap dengan laporannya.
Malam itu, ia menerbitkan artikel berjudul "Oknum Polisi Minta Uang Tebusan untuk Motor Hilang, Ada Jaringan Kriminal di Baliknya". Laporan itu memuat rekaman suara Sugondo, analisis pola pencurian kendaraan, dan kesaksian beberapa korban lain yang mengalami hal serupa. Dalam hitungan jam, berita itu viral. Di media sosial, tagar-tagar "Tangkap Sugondo" mulai trending. Masyarakat marah dan menuntut keadilan. Beberapa tokoh publik bahkan mulai menekan kepolisian untuk menindaklanjuti kasus ini dengan transparan. Arina hanya bisa tersenyum tipis saat melihat berita itu di layar ponselnya. "Sekarang, kita lihat siapa yang panik," gumamnya. Benar saja, keesokan paginya, kantor polisi tempat Sugondo bertugas dipenuhi oleh wartawan. Kapolres setempat mengadakan konferensi pers mendadak, mengklaim bahwa mereka akan menindak tegas siapapun yang terlibat dalam kasus ini. Namun, Arina tahu itu hanya strategi bertahan. Jika tidak ada tekanan lebih lanjut, mereka bisa saja mencoba menutupinya. Saat Arina sedang menikmati kemenangan kecil ini, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Itu dari nomor tidak dikenal. "Kamu bermain api. Berhenti sebelum terlambat." Arina hanya tersenyum sinis. Jika mereka berpikir bisa menakutinya, mereka salah besar. Justru sekarang, ia semakin yakin bahwa ia berada di jalur yang benar. Kini, permainan baru saja dimulai. Arina menatap layar ponselnya, membaca ulang pesan ancaman yang baru saja ia terima. Ia tahu ini pasti berasal dari pihak yang merasa terancam oleh kasus yang mulai mencuat ke publik. Namun, alih-alih gentar, ia justru semakin yakin bahwa dirinya berada di jalur yang benar. Jika mereka sampai mengancamnya, itu berarti mereka mulai panik. Tanpa menunda waktu, ia langsung menghubungi Sersan Mayor Dika. "Aku baru saja dapat pesan ancaman," katanya langsung begitu Dika mengangkat telepon. "Dari siapa?" tanya Dika dengan nada serius. "Nomor tidak dikenal, tapi jelas ini dari orang yang ada di dalam jaringan itu." "Mereka ingin aku berhenti," jawab Arina. Dika menghela napas. "Ini mulai berbahaya, Rin. Kalau mereka berani mengancammu, itu artinya mereka sudah menganggapmu sebagai ancaman serius. Kita harus lebih hati-hati." "Aku tahu, tapi aku tidak akan mundur," kata Arina tegas. "Aku butuh akses ke laporan internal di kepolisian. Kalau kita bisa membuktikan ada keterlibatan lebih luas, kasus ini tidak bisa ditutupi begitu saja." Dika terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku akan coba cari info dari dalam. Tapi kamu juga harus waspada. Jangan bergerak sendirian." Arina tersenyum tipis. "Tenang saja, aku tidak akan membuat kesalahan bodoh. Tapi satu hal yang pasti, mereka akan menyesal telah mengancamku." Ia menutup telepon dan mengunci ponselnya. Di dalam dadanya, semangat juangnya semakin berkobar. Jika mereka berpikir bisa menakutinya, mereka jelas salah besar. Justru sekarang, ia semakin bertekad untuk menghancurkan jaringan korup ini sampai ke akarnya. Malam itu, Arina duduk di balik kemudi mobil Sersan Mayor Dika, mengawasi gedung kantor polisi dari kejauhan. Ia dan Dika telah merencanakan sebuah operasi kecil, mengawasi pergerakan Ibtu Sugondo setelah kasusnya viral. Berdasarkan informasi dari Fajar, ada kemungkinan Sugondo akan menemui seseorang yang lebih tinggi pangkatnya untuk mencari perlindungan. Jika mereka bisa mengidentifikasi siapa orang di atasnya, maka rantai korupsi ini akan lebih mudah diputus. "Kita nggak bisa asal serbu tanpa tahu siapa yang kita hadapi," bisik Dika sambil mengamati sekeliling melalui teropong kecil. Arina mengangguk. "Aku tahu, makanya kita mengamati dulu. Aku yakin Sugondo bukan pemain utama di sini. Dia cuma pion." Beberapa menit kemudian, seorang pria berbadan tegap keluar dari kantor polisi. Dari kejauhan, ia tampak gugup, terus melihat sekeliling sebelum masuk ke dalam mobil hitam yang sudah menunggunya. Dika segera mengarahkan teropongnya ke plat nomor mobil tersebut. "Platnya dinas, tapi bukan dari satuan biasa. Aku akan coba lacak," katanya. Tanpa pikir panjang, mereka mengikuti mobil tersebut dari jarak aman. Jalanan kota malam itu tidak terlalu ramai, memudahkan mereka untuk tetap berada di bayang-bayang tanpa dicurigai. Mobil hitam itu berhenti di sebuah rumah makan kecil di pinggiran kota. Dari dalam, keluarlah seorang pria berpakaian sipil, tetapi dari cara berjalannya yang penuh percaya diri, jelas bahwa ia bukan orang biasa. "Kita punya tamu istimewa," gumam Dika. "Itu AKBP Darmawan, kepala satuan reserse di sini." Arina menyipitkan matanya. "Jadi, dia atasan Sugondo?"
Kalau dia ikut campur, ini bukan sekadar pungli biasa. Bisa jadi jaringan ini sudah lama berjalan. Mereka tetap di dalam mobil, mengamati dari kejauhan. Arina tahu, langkah selanjutnya adalah yang paling berbahaya. Jika mereka bisa membuktikan keterlibatan AKBP Darmawan, kasus ini bisa mengguncang institusi kepolisian. Namun, jika mereka bertindak gegabah, mereka sendiri yang akan menjadi target. Kita harus pastikan mereka tidak punya celah untuk lari, bisik Arina. Ini saatnya kita menjebak mereka di permainan mereka sendiri. Arina dan Dika tetap diam di dalam mobil, mengamati dari kejauhan. Di dalam rumah makan kecil itu, Ibtu Sugondo dan AKBP Darmawan tampak berbicara serius. Dari ekspresi wajah mereka, jelas bahwa mereka sedang membahas sesuatu yang genting. Arina menyalakan alat perekam kecil yang ia bawa, mencoba menangkap percakapan mereka dari jarak jauh. Meskipun suara yang terdengar tidak terlalu jelas, beberapa kata kunci bisa ia tangkap: media, propam, dan diamkan sebelum terlambat. Dika meliriknya. Mereka mulai panik. Kalau sampai mereka tahu siapa yang membocorkan informasi ini, kamu bisa dalam bahaya. Arina tersenyum sinis. Bukan aku yang harus takut. Mereka yang seharusnya waspada. Aku punya cukup bukti untuk menyeret mereka ke pengadilan. Tiba-tiba, ponsel Dika bergetar. Ia melihat layarnya dan wajahnya langsung berubah serius. Ini dari kenalanku di Propam. Mereka baru saja dapat laporan kalau ada perintah untuk mengamankan semua bukti di kantor polisi malam ini. Bisa jadi, mereka akan menghilangkan rekaman dan dokumen yang bisa memberatkan mereka. Arina mengepalkan tangannya. Kita nggak bisa membiarkan itu terjadi. Kalau mereka membersihkan jejak, kita akan kehilangan kesempatan untuk menjatuhkan mereka. Tanpa membuang waktu, mereka memutuskan untuk bergerak cepat. Dika menghubungi kenalannya di Propam, memastikan mereka bisa masuk ke kantor polisi sebelum dokumen-dokumen penting dimusnahkan. Sementara itu, Arina menghubungi Fajar. Kita butuh publikasi lebih besar. Naikkan berita baru tentang kemungkinan bukti yang akan dihilangkan. Biar tekanan publik semakin kuat. Fajar langsung paham maksudnya. Baik, aku akan sebarkan di media sosial dan menghubungi beberapa jurnalis lain. Mereka nggak akan bisa menutupi ini. Di saat yang sama, Arina dan Dika bergegas menuju kantor polisi. Waktu mereka tidak banyak. Jika mereka terlambat, maka semua usaha yang telah mereka lakukan bisa sia-sia. Malam itu, pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Arina dan Dika tiba di depan kantor polisi dengan langkah cepat dan penuh kewaspadaan. Beberapa mobil tampak terparkir di halaman, dan ada beberapa polisi berpakaian preman yang tampak gelisah di dekat pintu masuk. Mereka tahu, saat ini para pelaku pasti sedang bekerja untuk menghilangkan bukti yang bisa memberatkan mereka. Dengan memanfaatkan koneksi Dika di Propam, mereka berhasil masuk tanpa banyak pertanyaan. Di dalam, suasana terasa tegang. Beberapa petugas tampak sibuk di ruang arsip, sementara yang lain bergegas menuju ruang server. Arina menyadari bahwa ini adalah upaya sistematis untuk menghancurkan segala bukti yang bisa menyeret jaringan korupsi ini ke permukaan. Tanpa ragu, ia dan Dika langsung menuju ruang penyimpanan data digital. Namun, sebelum mereka bisa masuk, dua polisi berpakaian preman menghadang mereka. "Maaf, ini bukan tempat untuk orang luar," kata salah satu dari mereka dengan nada dingin. Dika menunjukkan kartu identitasnya sebagai bagian dari kepolisian militer. "Kami di sini atas perintah Propam. Jangan coba-coba menghalangi tugas kami." Kedua polisi itu saling pandang, ragu sejenak, tapi tetap berdiri di tempatnya. Arina yang sudah kehilangan kesabaran langsung melangkah maju. "Minggir, atau aku pastikan kalian ikut terseret dalam laporan ini." Suaranya dingin, penuh ancaman. Tekanan publik yang sudah meluas tampaknya berdampak besar. Para polisi itu akhirnya mundur, membiarkan mereka masuk. Dengan cepat, Arina dan Dika mengamankan hard drive utama serta beberapa dokumen penting dari ruang arsip. Tak lama kemudian, beberapa anggota Propam datang untuk menyegel ruangan tersebut, memastikan tidak ada lagi bukti yang bisa dihilangkan. Keesokan harinya, berita tentang operasi pembersihan bukti ini meledak di media. Dengan semua bukti yang dikumpulkan, AKBP Darmawan dan Ibtu Sugondo resmi dinonaktifkan dari jabatannya dan diperiksa oleh Propam. Kasus ini menjadi perbincangan nasional, membuka mata publik tentang betapa dalamnya korupsi di institusi yang seharusnya melindungi masyarakat. Saat Arina duduk di sebuah kedai kopi,
Membaca berita tentang keberhasilan mereka, Dika menatapnya sambil tersenyum. Kamu benar-benar bikin gempar, Rin. Apa selanjutnya? Arina meletakkan cangkir kopinya dan menatap ke kejauhan. Masih banyak yang harus dibersihkan, Dik. Aku baru saja mulai. Perjuangan ini belum selesai. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada tempat bagi mereka yang menyalahgunakan kekuasaan. Dan Arina Widyastuti tidak akan pernah berhenti berjuang. Beberapa hari setelah kasus AKBP Darmawan dan Ibtu Sugondo menjadi berita utama, Arina merasa ada sesuatu yang belum selesai. Meskipun mereka berhasil menyeret dua pelaku ke meja hijau, ia yakin ada orang lain yang masih bersembunyi di balik jaringan ini. Biasanya, dalam kasus besar seperti ini, selalu ada dalang yang lebih kuat di balik layar. Dugaan itu semakin kuat saat Fajar menghubunginya. Rin, aku baru dapat info dari salah satu narasumber anonim. Dia bilang ada seorang petinggi yang berusaha membersihkan jejaknya sebelum terseret. Namanya belum jelas, tapi dia berada di level yang lebih tinggi dari Darmawan. Arina mendengarkan dengan saksama. Kalau dia lebih tinggi, berarti dia bisa punya kekuasaan untuk menekan Propam atau bahkan menghilangkan bukti lain. Kita harus tahu siapa dia sebelum dia bergerak lebih jauh. Fajar menghela napas. Aku sedang menelusuri aliran uang dari beberapa transaksi mencurigakan. Sepertinya ada hubungan dengan bisnis ilegal yang lebih besar, mungkin termasuk pencucian uang dan perdagangan barang curian. Aku butuh waktu untuk memastikan semua datanya. Di saat yang sama, Dika menghubunginya dengan kabar mengejutkan. Arina, ada perintah mendadak dari pusat untuk meredam pemberitaan soal kasus ini. Aku dengar beberapa petinggi mulai panik. Mereka takut ini bisa merusak citra institusi. Arina mengepalkan tangannya. Jadi mereka lebih peduli dengan citra daripada keadilan. Ini bukan saatnya mundur, Dik. Justru kita harus menekan lebih keras sebelum mereka bisa membungkam kasus ini. Dika setuju. Mereka memutuskan untuk kembali bertemu dengan Propam yang masih berpihak pada keadilan, memastikan bahwa investigasi tetap berjalan tanpa intervensi dari pihak luar. Jika ada perlawanan dari dalam, maka ini bukan lagi sekadar kasus korupsi kecil, ini adalah pertempuran melawan sistem yang sudah lama bobrok. Saat Arina keluar dari kedai kopi tempatnya berbicara dengan Fajar, ia merasa ada yang mengawasinya. Naluri militernya langsung bekerja. Ia berjalan ke arah lain, berpura-pura menelepon sambil melihat pantulan di jendela toko di seberangnya. Seorang pria berkacamata hitam tampak mengikuti dari jauh. Permainan ini belum selesai, gumam Arina dalam hati. Jika mereka mulai mengawasinya, itu artinya ia semakin dekat dengan kebenaran. Dan kali ini, ia akan memastikan tidak ada yang bisa lolos. Arina terus berjalan dengan langkah tenang, berpura-pura tidak menyadari bahwa dirinya sedang diikuti. Naluri tempurnya mengatakan bahwa pria berkacamata hitam di belakangnya bukan sekadar pengamat biasa. Jika mereka sudah mengirim orang untuk mengawasinya, berarti ia semakin dekat dengan sosok yang selama ini bersembunyi di balik jaringan ini. Ia membelok ke sebuah gang kecil, lalu bersembunyi di balik tembok. Ketika pria itu masuk ke gang, Arina bergerak cepat. Dengan satu gerakan cekatan, ia menarik kerah pria itu dan mendorongnya ke dinding dengan kuat. Pria itu terkejut, tapi sebelum sempat bereaksi, Arina sudah mencengkeram pergelangan tangannya, membalikkan tubuhnya, dan menekannya ke dinding. Garis bawah, siapa yang menyuruhmu mengikutiku? Garis bawah suara Arina dingin dan tajam. Pria itu berusaha meronta, tapi Arina menekan lebih keras. Garis bawah, aku hanya diperintah untuk mengawasi, bukan menyerang. Garis bawah katanya dengan suara terbata. Garis bawah, siapa yang memberi perintah? Garis bawah Arina mendekatkan wajahnya, menatap tajam. Pria itu terdiam, jelas takut. Namun, sebelum ia sempat membuka mulut, tiba-tiba terdengar suara dering ponselnya. Arina dengan cepat merogoh saku pria itu dan mengambil ponselnya. Layar menunjukkan panggilan masuk dari kontak bernama, Bapak. Arina menjawab panggilan itu tanpa berbicara. Dari seberang, terdengar suara berat seorang pria. Garis bawah, sudah kau pastikan dia tidak bergerak lebih jauh. Kita tidak bisa membiarkan dia mengganggu lebih lama. Garis bawah, Arina tersenyum tipis. Kini ia tahu, ada seseorang yang lebih besar dari AKBP Darmawan yang menarik tali di balik semua ini. Ia menutup panggilan, menatap pria yang masih ia tahan, lalu berkata pelan, garis bawah, sampaikan ke bapakmu, aku tidak akan berhenti sampai semuanya terbongkar. Garis bawah. Setelah itu,
Ia melepaskan pria itu dengan dorongan ringan. Garis bawah, pergilah sebelum aku berubah pikiran, garis bawah katanya. Pria itu segera lari tanpa menoleh. Arina menatap ponsel di tangannya, lalu menghubungi Dika. Garis bawah, kita punya target baru. Aku butuh akses ke database kepolisian untuk mencari tahu siapa orang di balik nomor ini. Garis bawah, di sisi lain telepon, Dika terdengar menghela napas. Garis bawah, kamu benar-benar suka bermain dengan api, Rin. Garis bawah, Arina tersenyum kecil. Garis bawah, bukan aku yang bermain dengan api, Dik. Mereka yang menyalakannya lebih dulu. Aku hanya memastikan mereka terbakar.